Kita ketahui bahwa di dalam Inpres nomor 4 tahun 2022, di mana Kementerian Desa diinstruksikan oleh Presiden untuk menyusun peraturan menteri yang mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa, dan di dalamnya ada BLT Desa untuk menghapus kemiskinan ekstrim yang ada di Indonesia. Sehingga kita bertanya-tanya, apakah BLT Desa ini menjadi bagian dari program yang akan landing pada tahun anggaran 2023. Apakah sasarannya sama dengan tahun anggaran 2022 atau klasifikasinya dipersempit lagi dengan dua kategori yang kita bahas tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat desa banget yang berbahagia. Kali ini kita memasuki volume kedua, masih dalam tajuk pembahasan Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang penghapusan kemiskinan ekstrim yang ada di Indonesia, di mana Presiden Jokowi menargetkan bahwa kemiskinan ekstrim di Indonesia harus sudah mencapai target 0% pada tahun 2024. Pada volume kedua ini kita akan membahas terkait dengan rumusan kebijakan apa yang didesain oleh pemerintah dalam mengagendakan penghapusan kemiskinan ekstrim yang ada di Indonesia ini. Kali ini kita akan membahas khusus pada rumusan kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa dalam menjalankan instruksi yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia yang tertuang di dalam Inpres nomor 4 tahun 2022. Kita feedback pada materi sebelumnya setelah kita mengetahui apa definisi dari kemiskinan ekstrim atau kategori warga miskin ekstrim, yang selama ini kami yakin kita semua masih bertanya-tanya, kira-kira apa sih kategori warga miskin ekstrim yang dimaksud dalam ketentuan Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tersebut, di mana dalam rumusan yang diatur oleh Kementerian Desa, karena materi ini kami sadur dari materinya Kementerian Desa, bahwa kategori warga miskin ekstrim itu dibagi menjadi dua berdasarkan materi yang dipaparkan oleh Kementerian Desa. Yang pertama yaitu warga miskin ekstrim yang memiliki hampir seluruh kompleksitas multidimensi kemiskinan, dengan ciri lansia, tinggal sendirian, tidak bekerja, difabel, memiliki penyakit kronis menahun, rumah tidak layak huni, dan tidak memiliki fasilitas air bersih dan sanitasi yang memadai. Jadi ini merupakan satu sudut di mana kita dapat mendefinisikan bahwa ketika kita menjumpai masyarakat dengan ciri-ciri tersebut, maka masyarakat tersebut sudah masuk pada kategori 1, yaitu warga miskin ekstrim yang memiliki hampir seluruh kompleksitas multidimensi kemiskinan. Kemudian kategori yang kedua yaitu warga miskin ekstrim yang masih dimungkinkan dapat melakukan aktualisasi diri untuk bertahan hidup, dengan ciri-ciri warga miskin ekstrim produktif dalam rentan usia 15-64 tahun, tidak memiliki penyakit menahun, dan bukan golongan difabel. Jika kita menjumpai masyarakat dengan ciri yang kedua ini, maka masyarakat tersebut masuk pada kategori warga miskin ekstrim yang masih dimungkinkan dapat melakukan aktualisasi diri untuk bertahan hidup. Sahabat desa yang berbahagia, kita ketahui bahwa di dalam Inpres nomor 4 tahun 2022, di mana Kementerian Desa diinstruksikan oleh Presiden untuk menyusun peraturan menteri yang mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa, dan di dalamnya ada BLT Desa untuk menghapus kemiskinan ekstrim yang ada di Indonesia. Sehingga kita bertanya-tanya, apakah BLT Desa ini menjadi bagian dari program yang akan landing pada tahun anggaran 2023.
Apakah sasarannya sama dengan tahun anggaran 2022 atau klasifikasinya dipersempit lagi dengan dua kategori yang kita bahas tadi, atau bahkan dipersempit lagi dengan jumlah provinsi dan kabupaten yang masuk dalam kategori daerah kantong kemiskinan ekstrim yang ada di Indonesia ini. Baik, nanti kita akan simak kira-kira petanya seperti apa dan rumusan kebijakannya seperti apa. Strategi penanganan warga miskin ekstrim. Yang pertama yaitu memupuskan kemiskinan ekstrim menjadi 80% dilakukan pada level desa berbasis data mikro. Sehingga datanya tidak bersifat top down, tetapi datanya bersifat bottom up. Artinya apa? Pemerintah desa sendiri yang nantinya akan melakukan proses pendataan dari bawah, by name, by address, sehingga pemerintah desa dapat melihat secara real kondisi faktual yang ada di desa masing-masing. Yang kedua yaitu subjek penanganan warga merujuk satu nama satu alamat, by name, by address, maka tindakannya melalui pendekatan sensus sehingga dapat menyasar kepada seluruh warga. No one left behind. Kita ingat pada tahun 2021 kita sudah melakukan sensus partisipatori di mana setiap desa mengalokasikan, ini bagi desa yang mengalokasikan, tetapi mayoritas desa pada saat itu mengalokasikan proses pendataan partisipatori di mana setiap rumah didata dengan angket pertanyaan yang sudah disediakan oleh Kementerian Desa melalui sistem SDGs desa. Jika pemerintah desa sudah melakukan proses pendataan itu, maka hakul yakin pemerintah desa sudah memiliki setidaknya satu gambaran utuh tentang kondisi real yang ada di desa masing-masing secara mikro. Karena di situ ada angket pertanyaan berapa pendapatan dalam 1 tahun terakhir, dalam 1 minggu terakhir makan apa, lauknya apa, dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang ketiga yaitu penuntasan kemiskinan ekstrim pada level desa dilaksanakan dengan cara sekali selesai dalam batas waktu yang ditentukan. Jadi setelah pemerintah desa melakukan pendataan secara mikro terhadap masyarakatnya, dan bagi desa yang masih belum melakukan proses pendataan SDGs-nya diharapkan agar segera melakukan proses pendataan SDGs-nya. Dan kalau misalnya masih belum dirasa valid terkait dengan data SDGs, maka Permendes nomor 21 tahun 2020 membuka ruang kepada pemerintah desa untuk melakukan proses pemutakhiran data SDGs yang telah dilakukan pendataan pada tahun 2020. Setelah itu dilakukan, kita memasuki pada etape ketiga yaitu proses penuntasan kemiskinan ekstrim pada level desa dilaksanakan dengan cara sekali selesai dalam batas waktu yang ditentukan. Artinya desain program yang disiapkan oleh pemerintah desa dengan informasi mikro yang telah dimiliki oleh pemerintah desa, desa dapat memberikan dukungan secara utuh kepada masyarakat desanya dengan berbagai program yang menjadi kewenangan desa. Kalaulah misalnya itu bukan kewenangan desa, maka pemerintah desa dapat mengusulkan apa yang menjadi kebutuhan warga sekitar, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang ada di desa Bapak Ibu kepada supradesa, baik itu kepada pemerintah daerah kabupaten ataupun kepada pemerintah daerah provinsi dan pusat. Yang keempat yaitu tindak lanjut penanganan dapat diusulkan melalui posyandu sejahtera yang dikembangkan pada kantong kemiskinan ekstrim. Ini merupakan 4 strategi penanganan warga miskin ekstrim yang ada di desa. Tentunya yang perlu dicatat dan digarisbawahi bahwa pemerintah desa harus memiliki nama by name by address terkait dengan sasaran yang ada di desa kita, siapa saja warga kita yang masih masuk kategori warga miskin ekstrim tersebut. Seperti yang sudah kami sampaikan di atas, bahwa dimungkinkan pada tahun 2023 ini akan ada bantuan langsung tunai, terus kemudian dengan pendekatan
pendekatan persuasif mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui pemberian bantuan kepada UMKM, melalui BUMDes atau BUMDesma, serta bentuk kegiatan lainnya seperti padat karya tunai yang ada di desa. Pada strategi penanganan ini ada 4 fase. Fase pertama yaitu tahun 2021-2022 dengan 35 kabupaten sasaran dan 8.264 desa. Lalu fase 2 di tahun 2022 ada 138 kabupaten kota dengan 29.632 desa. Pada fase ketiga, yaitu pada tahun 2023, ada 261 kabupaten kota dengan 37.523 desa. Pada fase keempat ini merupakan fase penuntasan desa yang belum nol kemiskinan ekstrim dan melakukan monitoring atas capaian dari beberapa fase yang telah dilakukan. Oleh karenanya kita perlu memberikan masukan-masukan atau mereview terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dan akan diambil oleh pemerintah pada tahun 2023 ini. Apakah BLT Desa keluarga penerima manfaatnya merupakan sasaran dari jumlah kabupaten dan desa yang sudah ditentukan oleh pemerintah, atau seluruh desa se-Indonesia menerapkan kebijakan yang sama dengan BLT Desa ini. Ini yang sedang ditunggu-tunggu oleh masyarakat desa, terutama oleh para pemangku kebijakan yang ada di desa pada hari ini. Ini merupakan 35 daerah prioritas di 7 provinsi penanggulangan kemiskinan ekstrim pada tahun 2021. Sahabat desa nanti dapat mendownload pada link yang akan kami sediakan pada halaman deskripsi. Tentunya kami tidak akan membacakan secara utuh terkait dengan jumlah atau daftar daerah prioritas di 7 provinsi penanggulangan kemiskinan ekstrim pada tahun 2021. Tentunya ini merupakan data 35 daerah prioritas di 7 provinsi penanggulangan kemiskinan ekstrim pada tahun 2021 yang nantinya pada tahun 2022 yang nantinya pada fase 2 akan diterbitkan oleh Menteri PMK dengan sasaran 138 kabupaten dan 29.632 desa se-Indonesia. Saya kira demikian sahabat desa yang kami banggakan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan penjelasan ini sahabat desa dapat tercerahkan kira-kira apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa atau para pemerhati atau para pendamping desa dalam proses mendampingi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat yang ada di desa. Next, kita akan membahas terkait dengan seperti apa proses perencanaan pembangunan yang ada di desa berdasarkan strategi penanganan yang telah diatur oleh ketentuan yang mengatur tentang penghapusan kemiskinan ekstrim yang ada di Indonesia ini. Mudah-mudahan bermanfaat materi yang kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Next, kita akan mengulas tentang proses perencanaan pada strategi penanganan yang ada di desa terkait dengan implementasi Perpres nomor 4 tahun 2022 tentang penghapusan kemiskinan ekstrim yang ada di Indonesia, khususnya pada fase kedua yang nantinya akan lebih luas lagi jumlah cakupan jumlah kabupaten dan jumlah desa yang ada di Nusantara ini. Dari saya, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.